Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Pos Radar Madura memiliki program Acabis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kebetulan untuk bulan Ramadan kali ini kita akan membahas terkait dengan pesantren tua yang ada di Pamekasan. Sekarang saya sendiri sudah berada di Pondok Pesantren Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejarah yang ada di Pondok Pesantren Sumber Anyar ini, kita akan langsung berbincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Sumber Anyar, Kiai Haji Mahrus Ali Maliji. Mari kita ikuti bersama penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam program Acabis, salah satu program Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pesantren tua yang ada di Pamekasan. Saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Sumber Anyar, Kiai Haji Mahrus Ali Maliji. Kita akan membahas dan mengupas tuntas terkait dengan sejarah Pondok Pesantren Sumber Anyar. Di sini merupakan salah satu pesantren tertua yang ada di Pamekasan bahkan Madura. Nah, pengasuh pertama atau pendiri yang ada di Pondok Pesantren Sumber Anyar ini bernama Kiai Haji Zubair. Nah, bagaimana terkait dengan sejarah berdirinya dan bagaimana proses Kiai Zubair ini mendirikan pesantren di Pondok Pesantren Sumber Anyar ini, kita akan membahas langsung dan mengupas tuntas terkait dengan sejarah Pondok Pesantren Sumber Anyar ini dengan pengasuh Kiai Haji Mahrus Ali. Mungkin bisa dijelaskan Kiai bagaimana proses awal Kiai Zubair bisa masuk ke Sumber Anyar ini dan mendirikan pondok pesantren sehingga bisa menyebarluaskan ajaran agama Islam. Mungkin dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kalau kita tarik sejarah bahwa Kiai Zubair nyampe ke Pamekasan itu dalam catatan beberapa sejarah yang tertulis di beberapa manuskrip dan di beberapa catatan buku, itu bahwa Kiai Zubair nyampe ke Sumber Anyar adalah pada masa kekuasaan Raja Bonorogo Pamekasan. Raja pertama Bonorogo Pamekasan yang berkuasa di Pamekasan Bonorogo itu mulai 1501 sampai 1530, selama 30 tahun Raja Bonorogo itu berkuasa. Kiai Zubair nyampe ke Pamekasan bertepatan dengan Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Itu pas di tengah-tengah masa kekuasaan Bonorogo tahun 1515 Masehi. Ya, kalau kita tarik sejarah, Kiai Zubair itu ini adalah gelombang utusan dai yang dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani. Jadi kita tahu dalam sejarah bahwa mulai Muhammad Sultan Al-Fatih 1451 itu beliau mengutus para dai ke seluruh negara, diambil dari negara-negara Islam baik Syria, Syam, Madinah, Mekah, Yaman, Hadramaut dan semacamnya, diutus termasuk ke tanah Jawa ini untuk menyebarluaskan Islam. Dan gelombang pengiriman itu kita tahu dalam sejarah selama 200 tahun. Mulai 1451 sampai 200 tahun kemudian. Kiai Zubair di paruh pertengahan 1500, di pertengahan ke belakang itu Kiai Zubair termasuk versi buku yang dikarang oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin versi Sukorejo
Itu bahwa Ki Zubair itu adalah dai yang dikirim dari Hadramaut Tarim Yaman. Beliau adalah sayyid yang diutus dan kebetulan masuk ke Pamekasan bersama dai-dai yang lain, dan dia dengan petunjuk gurunya dia bermukim di Sumberanyar. Ada dua versi, ada Zubair Awal, ada Zubair Sani. Zubair Awal itu adalah perintis yang datang sebagai dai dan menetap di dusun Sumberanyar Pamekasan ini. Setelah itu Zubair Sani itu adalah ponaan dari istrinya, dia pribumi yang menurunkan Kiai Omro alias Kerato. Jadi Kerato itu juga lakop atau sebagai apa ya, gelar dari masyarakat Kiainya Ratoh. Siap. Karena kita tahu sejarahnya Kiai Ratoh itu Ratoh Sumenep mengobati anaknya ke Kiai Omro itu, dan akhirnya dia anaknya itu berguru Kiainya Ratoh, gampangnya Kiai Ratoh. Jadi guru spiritualnya Ratu Sumenep, dan Pamekasan itu adalah bawahan adipatinya Sumenep. Sebelum lebih jauh membahas terkait lakob dari Kiai Ratoh itu sendiri, kalau melihat dari perjalanan sejarah Kiai Zubair sendiri seperti apa, Kiai? Apakah beliau itu merupakan memang apa namanya utusan dari dari kerajaan tadi Sultan Al-Fatih ya? Yeah. Apakah beliau itu memang keturunan dari siapa begitu untuk sampai bisa ke... Menurut versinya Ki As'ad, beliau adalah sayyid dari Hadramaut Yaman. Jadi saya pernah melacak sampai saya istiarohkan, tapi tidak mau, katanya takut, kata orang mundur atau mengandalkan pujuk. Makanya sudah kita gak usah bahas itunya. Tapi masa kejayaan Pamekasan itu berbarengan dengan masa kejayaan generasi kedua Ki Omro alias Ki Ratoh. Masa kejayaan Pamekasan itu adalah generasi keduanya Raden Ronggo, kita kenal dengan Ronggo Sukowati. Itu masa kejayaan kerajaan atau keraton Pamekasan. Berbarengan dengan masa kejayaan pesantren tua, yaitu yang diasuh generasi keduanya oleh Ki Omro alias Ki Ratoh. Itu Ki Ratoh itu guru spiritualnya Ratoh, raja kalau. Berarti yang mempunyai lakob Ki Ratoh itu Kiai Umro ya? Ki Omro, bukan Ki Zubirnya. Ki Zubir perintis. Siap. Bisa dijelaskan mungkin awal mula kenapa kok bisa muncul lakob Ki Ratoh itu? Itu kiainya Ratoh, guru spiritualnya Ratoh, gampangnya Ki Ratoh gitu ya. Karena Ratu Sumenep itu, ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya. Jadi Ratu Sumenep itu dapat wangsit untuk mengobati anaknya. Dia berguru ke Ki Omro. Akhirnya oleh Ki Omro, Ratoh, obatnya anaknya sambian itu pengen sembuh, kudanya, hati kudanya, tunggangannya sambian. Oh, iman Ki Ratoh, iman Ki Omro, gimana kalau ambil punyaan pasukan saja kudanya? Sambian lebih iman mana, kuda dengan anak. Akhirnya kuda itu disembelih dan diambil hatinya, dimasak, dimakankan kepada anaknya itu. Akhirnya anaknya sembuh dan kudanya itu dipecut, hidup lagi. Akhirnya dengan karomahnya seperti itu, Ratu Sumenep itu, Raja Sumenep, memondokkan anaknya sebagai calon generasinya itu kepada berguru kepada Ki Ratoh dari di sini itu. Berarti ya. Akhirnya banyak punggawa-punggawa termasuk bawahnya Pamekasan adipatinya itu juga berguru ke Ki Omro alias Ki Ratoh itu. Itu sejarahnya. Siap. Omro pun itu juga lakob karena wakilah itu terkait dengan arsip Turos itu. Turos yang ada di sini, karena ada dua kitab asli yang menurut catatan arsip nasional, satu yang ditulis oleh pengarang asli Bahrul Lahut. Nama kitab itu ya? Nama kitab itu, satunya diklaim oleh Al-Azhar Mesir, memang ada di perpustakaan Al-Azhar Mesir, satunya diklaim Malaysia tapi tidak bisa membuktikan. Terus arsip nasional itu ternyata menemukan di sini. Ada di Sumberanyar. Sumberanyar itu pemberian langsung dari pengarangnya kepada Ki Ratoh. Tercatat dari kertas Eropa yang telah diteliti itu, ternyata hologramnya kertas Eropa, usia kertas itu 1600.
pas berarti ya Pas dengan sejarah, ya, dengan sejarah. Ki Umroh. Jadi nggak bisa dibohongi kertas itu, karena setelah diteliti oleh peneliti arkeolog itu oleh nasional dari Jakarta, ternyata pas. Kertas Eropa yang ada di tulisan asli pengarang yang dibuat cenderamata ke Ki Umroh di Mekah itu, yang dibawa ke Sumberanyar, itu kertas Eropa itu 1600 sampai 1700 itu pembuatan kertas Eropa beredar di Timur Tengah. Itu yang melatar belakangi nama umroh begitu ya kepada. Iya, karena wakilah Ki Umroh itu tiap malam dia mudzakarah ke Masjidil Haram umroh. Subuhnya sudah ngimami di Pondok Pesantren Sumberanyar. Makanya julukan juga umroh karena tiap malam umroh gitu kan. Itu karomahnya kiai-kiai dulu. Siap. Yang sangat dekat dengan Allah. Iya. Berarti kalau lakop dari Keratoh ini adalah lakop, Ki Umroh ini adalah lakop. Nama asli beliau ini siapa ya? Memang gini, ini ada jadi rahasia rahasia intern. Di Sumberanyar itu tidak boleh mengandalkan pucuk ilmu, itu harus dicari dari usaha sendiri. Siap. Kita tidak boleh mengandalkan bebuyut kita. Makanya dia juga bahkan kitab-kitabnya itu dan karomah-karomahnya, buku-buku tobibnya itu dihilangkan biar anak turunannya usaha sendiri tentang ilmu. Siap. Bahkan namanya sendiri meskipun diisytiharahkan tidak ketemu. Cuma yang dia wariskan adalah ilmu dan kitab tasawuf terutama yang beredar di Sumberanyar itu, dan tauhid ciri khasnya. Jadi kalau dulu para wali itu banyak yang musafir, tapi Ki Zubair itu dan keturunannya mendirikan pondok pesantren. Tidak khuruj atau tidak menyebarkan door to door, tapi bahkan santrinya yang datang ke sini. Dalam sebuah sejarah dikatakan di sini masih hutan dulu, Ki Zubair itu mengasuh 2 pesantren, pesantren manusia dan pesantren jin juga ngaji. Di lokasi yang di sama. Sini, bahkan sampai generasi ketiganya itu masih tampak. Jadi santri itu ngaji di atas langgar itu ada kitab dan manusia, di bawah langgar, di sekitar langgar itu ada kitab tapi tidak kelihatan manusia. Itu karomah, di antara beberapa karomahnya Ki Zubair, Ki Umroh, dan Ki Syukriwe. Di sini banyak koleksi kitab yang membuktikan, bahkan terbanyak dalam penelitian antara Jakarta itu, ini membuktikan bahwa di sini adalah pondok pesantren tua, dan di situ di kitab itu banyak tercatat 1700 Masehi, mulai 1800, 1700, 1600 itu ada catatan. Ada catatannya gitu. Di kitab-kitab kuno ini membuktikan bahwa pesantren adalah penyumbang pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Dimulai sejak adanya masuknya para model pendidikan pertama itu pesantren yang dibawa oleh para wali masuk ke Indonesia. Seandainya nggak ada para wali, insya Allah nggak ada pesantren di Indonesia ini. Itu jasa besarnya para wali Songo dan generasi setelahnya mewarisi pendidikan yang berkarakter pesantren yang terasramakan. Itu kita sangat berterima kasih dan berjasa atas jasa besarnya para wali Songo, Sunan Ampel, dan generasi-generasi setelahnya. Siap. Kita tahu bahwa ketika masyarakat, tidak hanya masyarakat Madura sendiri, bahkan di luar Madura itu ketika mendengar nama Sumberanyar pasti akan merasa berguru begitu ya. Bahkan dari luar seperti di daerah Jember dan yang lainnya, ketika saya juga ada teman dari sana ketika mendengar Sumberanyar, dia bercerita bahwa nenek moyangnya juga pernah mondok di Sumberanyar gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa penyebaran agama yang atau generasi dari Ki Zubair ini sudah meluas begitu. Bisa disampaikan mungkin guys dari keturunan Ki Zubair ini sudah kemana saja? Iya. Jadi jaringan bukan hanya masalah alumni ya. Jaringan kita mengadakan haul haduruham istilahnya ya. Haul haduruham itu adalah Ruham bin Nuri atau bin Ihsan bin Zubair, generasi ketiga, cucunya. Cucu Ki Zubair yang pendiri ya. Ya.
Dan keturunannya itu sudah menyebar, diantaranya Sukorejo, Pondok Kiai As'ad, dan dilanjutkan oleh Kiai Azim, Kiai Holil As'ad, Kiai Sufyan Miftahul Arifin, Kiai Badi Mastuki, sampai ke Jember. Itu di Khol itu sudah terjaring sekitar 4.000 dari berapa keturunannya Hadur Ruham saja, bukan dari Ki Zubir. Kalau dari Ki Zubir mungkin lebih dari 10.000. Itu tersebar 4.000 apa itu? Pondok pesantren? Bukan, 4.000 undangan. Oh iya. Jadi turunannya dari Ki Hadur Ruham itu sudah 4.000 cucunya Ki Zubir. Dan yang banyak memang sebaran anak turunnya mulai Surabaya ke timur itu, Jawa sampai Banyuwangi itu semuanya alhamdulillah banyak mewarnai, seperti Ki Wafi, Nurul Jadid, Ki Sufyan Miftahul Arifin, dan banyak yang lain lagi, sampai sebagian ada yang di Kalimantan. Keturunannya itu mendirikan beberapa pesantren. Alhamdulillah barokah karomah dan dari Ki Zubir ke Umar Roksi kedua sampai ke generasi bawah itu, alhamdulillah anak cucunya bisa meneruskan perjuangan di pendidikan pesantren ini. Kita punya tanggung jawab terhadap pendidikan pesantren itu karena ini warisan nenek moyang kita, dan telah terbukti menyumbangkan jasa besar terhadap mencerdaskan bangsa dan negara ini. Yang dulu sebelum ada Indonesia adalah Nusantara. Siap. Di buku ini saya telah merangkum silsilah dan sejarah Pondok Pesantren Sumber Anyar. Bisa nanti dibaca dan untuk kelengkapan referensi. Siap. Mungkin itu saja terkait dengan penjelasan dari sejarah Pondok Pesantren Sumber Anyar yang ada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.